Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Naufal dengan NIM 2504020003 dari Robel 1, Program Studi Pendidikan Matematika, mata kuliah dasar-dasar matematika yang diampu oleh Ibu Detalia. Di sini saya akan membuat video mengenai tugas proyek yang disampaikan oleh Ibu Detalia kemarin, yaitu tentang pembuktian sebuah fungsi itu injektif, surjektif, dan bijektif. Oke, langsung saja ke soal pertama. Diberikan sebuah fungsi yang memetakan bilangan bulat ke bilangan bulat yang dinyatakan sebagai f dari z ke z dengan aturan fx sama dengan x plus 4. Buktikan dengan langkah-langkah yang jelas bahwa fungsi fx tersebut adalah fungsi bijektif. Untuk mengetahui sebuah fungsi itu bijektif atau tidak, kita harus mengecek apakah fungsi itu injektif dan surjektif. Kalau memenuhi dua syarat ini, maka fungsi tersebut dapat dikatakan bijektif. Oke, yang pertama kita periksa dulu apakah fungsi f dari z ke z dengan fx sama dengan x plus 4 untuk setiap x anggota bilangan bulat merupakan fungsi injektif. Suatu fungsi f dikatakan injektif jika untuk setiap A, B elemen bilangan bulat, jika FA sama dengan FB, maka A sama dengan B. Kemudian ambil sebarang A, B elemen bilangan bulat, akan diperoleh bahwa FA sama dengan FB sama dengan substitusikan A dan B ke FA dan FB, akan diperoleh A plus 4 sama dengan B plus 4. Kemudian kedua ruas dikurangi dengan 4 akan diperoleh A sama dengan B. Karena A sama dengan B, ketika FA sama dengan FB, maka dapat dikatakan bahwa Fx sama dengan X plus 4 adalah fungsi injektif. Yang kedua yaitu kita akan memeriksa fungsi tersebut apakah dari Z ke Z dengan fx x plus 4 untuk setiap elemen X anggota bilangan bulat merupakan fungsi surjektif. Suatu fungsi f dikatakan surjektif jika untuk setiap y elemen bilangan bulat terdapat x elemen bilangan bulat demikian sehingga fx sama dengan y. Sekarang kita ambil sembarang y elemen bilangan bulat sehingga fx sama dengan y, diperoleh bahwa x plus 4 sama dengan y demikian sehingga x sama dengan y min 4. Karena x sama dengan y min 4 adalah suatu bilangan bulat, maka substitusikan nilai x ke fx untuk mendapatkan fx sama dengan y. Demikian sehingga fx sama dengan fy min 4, fx-nya sama dengan y min 4 plus 4 sama dengan fx, sedemikian sehingga fx sama dengan y. Karena terbukti bahwa fx sama dengan y, maka dapat dikatakan bahwa fx sama dengan x plus 4 adalah fungsi surjektif. Karena fungsi fx sama dengan x plus 4 terbukti injektif dan surjektif, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi ini adalah fungsi bijektif. Kemudian kita cek di GeoGebra apakah benar fungsi tersebut fungsi bijektif. Sekarang kita lihat ketika x-nya itu negatif 4, dia akan mempunyai satu nilai atau satu pasangan yaitu 0. Y-nya sampai dengan 0. Ketika x-nya sama dengan 0, dia akan mempunyai satu kodomain yaitu 4. Jadi fungsi ini terbukti bijektif, yaitu injektif dan surjektif atau saling berkebalikan lah. Kemudian kita ke permasalahan atau soal kedua. Kita ke soal kedua, yaitu soalnya diberikan sebuah fungsi H yang memetakan bilangan real ke bilangan real yang dinyatakan sebagai H dari R ke R dengan
Hx sama dengan x kuadrat plus satu, dengan langkah-langkah yang jelas bahwa fungsi Hx tersebut adalah bukan fungsi injektif. Oke, seperti soal nomor satu, soal yang sebelumnya kita akan memeriksa apakah Hx ini termasuk injektif dan surjektif tidak, untuk menyatakan Hx ini objektif atau tidak. Oke, sekarang kita periksa apakah H dari R ke R dengan Hx sama dengan x kuadrat per satu untuk setiap x elemen bilangan real merupakan fungsi injektif. Suatu fungsi H dikatakan injektif jika untuk setiap A, B elemen bilangan real, jika HA sama dengan HB maka A sama dengan B. Kemudian ambil sembarang A, B elemen bilangan real, akan diperoleh bahwa HA sama dengan HB. Kemudian substitusikan A dan B itu ke HX, atau X-nya itu diganti A dan B. Diperoleh bahwa A kuadrat plus satu sama dengan B kuadrat plus satu. Kemudian dikurangi, kedua ruas dikurangi satu sama dengan sedemikian sehingga A kuadrat sama dengan B kuadrat. Kemudian A kuadrat itu sama dengan B kuadrat dengan manipulasi aljabar. Dengan pemfaktoran aljabar diperoleh bahwa A kuadrat min B kuadrat sama dengan nol itu menjadi A plus B dikali A min B, atau A itu mempunyai dua nilai, yaitu A sama dengan min B atau A sama dengan B. Karena A memiliki dua nilai, yaitu positif B atau negatif B, misalkan kita periksa A-nya sama dengan satu, B-nya sama dengan min satu, maka HA sama dengan HB sama dengan dua. Di mana dua ini diperoleh dengan mensubstitusikan A dan B itu ke HX. Kan satu kuadrat plus satu dua, min satu kuadrat plus satu ya dua. Tetapi A tidak sama dengan B, atau satu tidak sama dengan negatif satu, sehingga HX ini bukan fungsi injektif. Kemudian periksa apakah HX ini fungsi surjektif. Suatu fungsi H dikatakan surjektif jika untuk setiap Y elemen bilangan real terdapat X elemen bilangan real, sedemikian sehingga Hx sama dengan Y. Kemudian kita ambil sembarang Y elemen bilangan real, sehingga Hx sama dengan Y. Diperoleh bahwa X kuadrat plus satu sama dengan Y, sedemikian sehingga X sama dengan plus minus akar Y min satu. Ini menggunakan manipulasi aljabar. Karena X sama dengan plus minus akar dari Y min satu adalah suatu bilangan real, agar X menjadi bilangan real, maka kodomen Y harus lebih besar atau sama dengan nol, atau yang di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan nol, yaitu Y min satu lebih besar sama dengan nol, sehingga Y lebih besar sama dengan satu. Jadi ketika Y-nya itu kurang dari satu, maka nilai X tidak terdefinisikan di bilangan real. Karena di awal fungsi H itu didefinisikan dari R ke R, demikian H X sama dengan Y. Misalnya Y-nya sama dengan nol, maka nilai X-nya akan menjadi plus minus akar min satu. Nah, akar min satu ini bukan anggota bilangan real, atau disebut bilangan imajiner. Jadi fungsi Hx sama dengan X kuadrat plus satu yang didefinisikan dari R ke R bukan fungsi surjektif. Jadi kesimpulannya yaitu karena fungsi Hx sama dengan X kuadrat plus satu telah terbukti bukan injektif dan bukan surjektif, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi ini adalah bukan fungsi bijektif. Sekarang kita cek di GeoGebra untuk grafiknya seperti apa. Oke, di GeoGebra. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini ketika Hx sama dengan X kuadrat plus satu. Kita coba lihat. Ketika domainnya ini satu, dia mempunyai nilai kodomain 2. Dan ketika domainnya atau X-nya itu min satu, dia juga sama mempunyai nilai kodomain 2. Jadi ini melanggar aturan fungsi itu dikatakan injektif karena mempunyai dua nilai X tapi mempunyai satu pasangan atau kodomain yang sama. Kemudian ketika kodomainnya itu kurang dari satu, dari kurang dari satu ini ke bawah ini, dia akan tidak terdefinisi karena tidak mempunyai pasangan dari X-nya. Ketika
y-nya itu sama dengan satu, x-nya sama dengan nol. Tapi ketika y-nya itu kurang dari satu, dia tidak mempunyai pasangan di x, sehingga fungsi ini tidak dapat dikatakan fungsi surjektif. Jadi benar, jadi dapat disimpulkan bahwa benar fungsi hx sama dengan x kuadrat plus satu ini bukan fungsi bijektif. Kita kembali ke PPT. Oke, karena pembahasannya sudah selesai, ini adalah kata-kata penutup untuk menutup video ini, ya kan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang nyaman, mohon dimaafkan. Karena yang membuat nyaman itu ketika kita berada di pelukan orang tersayang. Oke. Si Bayu suka makan kepiting. Thank you for everything. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita semua. Dan saya pamit undur diri dari video ini. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.